Kalau sampai pekan ke-6 ini masih gagal, bahkan ke-7, ya nggak nutup kemungkinan gitu kan. Tuntutan makin besar itu Tavares out. Kalau main away, mereka mainnya lebih bagus karena lapangannya lebih bagus dibanding lapangan JIS. Jadi besar kemungkinan Persija akan bisa menang di Parepare. Lagi latihan di Bang apa Sport kejar-kejaran. Ya kan tuh Samsul duluan tuh yang turun tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi pada gua, Wasiatul Akmal. Kita semangat. Oke, kita bahas BRI Super League. Untuk hari ini gua nggak sendiri, gua ditemani Bang Rizal Bagong, Bang. Ya kan, lu sampai 2 gini Bang ini lu Bang. Hah? Biar meyakinkan. Biar meyakinkan, kata-katanya jelas dan terang semuanya. Biar suaranya didengar publik Indonesia. Sama Bang Kenza, gimana Jen? Sehat ya? Sehat ya? Iyalah lu sehat gini gede banget lu. Oke, sebelum kita mulai bahasan seru kita, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola buat nikmati obrolan bola seru seputar sepak bola nasional. Pokoknya sekarang udah mulai pekan kelima, ya Zah ya? Majalah pekan kelima udah banyak drakornya. Ya kan udah mulai ngeliat, kalau udah ngeliat ibaratnya kalau kita dulu ngeliat klasemen tuh udah males banget ya kan kalau yang di bawah. Kalau yang di atas wah dikit-dikit. Kalau dulu biasalah kita lihat koran kalau zaman-zaman dulu, kalau sekarang kan ngelihat apa namanya medsos. Wih, biasa klasemen sementara di atas ya kan. Toh seneng ya kan, dingin cing. Ada yang bilang dingin. Terus kalau yang di tengah gimana kan? Ya gitu dah. Yang di bawah Rizal. Ampun. Aduh, pokoknya sekarang udah pekan kelima banyak trikil-trikilnya. Ngeri banget ya, pokoknya akan kita bahas pokoknya. Oke, nah apalagi nih gue hari ini pakai jersey PSM Makassar. Yang kita pasti mau ngomongin itu ya, berarti PSM harus kita PSM Makassar Ji. PSM Makassar. Tenang pokoknya. Pokoknya PSM Makassar kita bahas ini nih, tuntas. PSM Makassar jadi tim salah satunya klub yang belum pernah menang nih di BRI Super League. Ada apa dengan Juku Eja? Wako PSM. Tapi jangan menang. Nah itu dia. Zah, kenapa Zah? Aduh pekan kelima nih Zah nih. Kemarin gue nonton pertandingan dua pertandingan PSM. Ya. Mereka lawan Padang sama mereka lawan Persita. Di 2 pertandingan itu kelihatan jelas chemistry-nya tuh belum kebangun banget. Apalagi antara pemain lokalnya dengan pemain asing. Ya. Pemain asingnya modelan Savio Roberto, dan ada Lucas Serafim. Itu terlihat masih belum ngejel banget sementara. Dan pemain asing yang lama seperti Yuran itu juga baru bisa tampil lagi kan setelah kemarin kena ban 3 bulan. Jadi kedua faktor ini cukup mempengaruhi performa PSM musim ini. Pasti ya kan, dengan ada pemain asing yang lama dan baru pada datang nih. Ini PR banget nih buat Tavares ini untuk menyatukan. Gue juga pernah merasakan kayak gitu juga nih. Ada pemain asing datang sampai putaran kedua tuh nggak nyekak-nyekak tuh Bang Rizal. Ya kan, rasanya gimana sih Bang kalau di manajemen sendiri Bang kalau nggak seperti itu Bang? Baca nih PSM sendiri gimana nih Bang nih? Ya kalau manajemen dari mulai awal sampai pekan kelima itu belum dapat poin, belum menang ya. Itu udah pusing mulai itu. Mulai pusing. Tapi belum tinggi. Tapi kalau sudah mencapai jadi, belum apa tadi? Belum tinggi. Belum tinggi, ngeri. Tapi udah mulai agak sepaneng nih. Ya kan? Agak sepaneng. Pasti PSM udah mulai merasakan itu lah. Udah merasakan gitu Bang. Sekarang ada di dasar klasemen kan? Iya, di klasemen belum pernah menang ya kan. Mungkin juga mau ngasih bonus juga susah juga ya Bang ya. Kalau gaji tertunda kata lu kan oke lah bonus gedein, tapi kan gaji kan ya kan. Gimana mau bayar bonus kalau gaji belum bayar? Belum bayar terusnya belum menang lagi Bang. Ya kan seri terus ya kan, susah juga ya kan. Jajan ketoprak aja. Soto Bang, coto. Makan coto sama sop saudara. Setelah kalah lawan Persita kemarin nih, Bernardo Tavares sempat marah-marah. Tuh, bener nih marah-marah nih. Saat proses conference press. Aduh, konferensi pers. Preskon aja lah. Selepas laga, apa yang bikin dia kesal? Ya, bener ya? Bener. Kemarin. Karena gue dapet recording ya. Ini biasanya kan. Serius dapet recordingnya? Dapet. Oke. Dapat recordingnya, dapat dua-duanya nih. Dapat Carlos Pena Persita sama Tavares. Carlos Pena, oke cuma 5 menit. Iya. Pas Tavares,
buset 15 menit ini pelatih ngomong apaan aja. Terus gue dengar kan, ternyata dia bener marah-marah. Pertama, dia marah sama pemainnya sendiri karena di pertandingan itu di menit-menit akhir emosinya pemain PSM itu kepancing. Kepancing gak terkontrol ya. Fair dong kalau gitu. Oke, lu marah gara-gara main lu begitu. Dan ada 2 insiden keributan dan hasilnya 1 kartu merah untuk Alex Teng. Kemudian yang kedua, dia tuh bukan marah sih tepatnya, lebih ke nyindir wasit lah. Nyindir wasit, dia bilang, gue nggak mau komentar soal wasit lagi, tapi coba deh kalian pikirin. Di pertandingan kemarin Persita buat penalti, sekarang dapat penalti. Apakah kebetulan? Nggak tahu. Pikir aja sendiri. Berkeluh kesah tentang kepemimpinan wasit nih. Ya kan? Itu, jadi intinya Tavares kecewa sama pemain sendiri dan dia nyindir wasit yang memberikan 2 penalti untuk Persita. Iya. Berarti dia kecewa lah ya. Iya emang Persita 2 kali dapat penalti di situ. Iya, dan ya kan? Dua-duanya kalau menurut gue pribadi ya, emang pantas dapat penalti, tapi itu memang patut dipertanyakan. Ya kan? Kan ada ini biasa, ada ini. Iya, dapat penaltinya setelah dari VAR. Tapi ya soft penalti gitu. Jadi kalaupun nggak dikasih penalti wajar, tapi dikasih penalti juga wajar. Jadi emang 50-50 lah ibaratnya gitu. Oke. Bang, menurut sendiri Bang nih, sosok seorang pemain ini ada nggak sih Bang? Kalau dulu kan ya kan di PSM ya kan banyak ada sosok pemain yang ngangkat nih Bang. Dulu kan ada Samsul. Terakhir itu kapten siapa? Bakri. Yang kaptennya kemarin yang pindah ke mana? Yang pindah ke Borneo. Rashid Bakri. Bukan, pemain asing. Pemain asingnya dari Belanda. Pluim ya kan menjadi sosok nih Bang nih. Ya banyak lah kita dari Ramang. Pokoknya tuh PSM tuh butuh banget sosok lah. Gue juga merasakan juga dulu. Samsul Herudin, ada Punario ya kan. Bang gimana Bang? Ya kalau sosok pemain pasti penting lah ya buat satu klub. Apalagi dia pemain yang punya karisma, punya leadership sendiri ya. Artinya itu penting buat klub karena gimana juga bimbingan pemain senior lah itu penting. Karena apa? Itu juga kan komunikasi bagus. Kalau ada komunikasi dengan pemain kan. Gitu. Komunikasi bagus ya Bang. Ya. Dan ini kita kembali lagi nih Bang nih. Tidak hanya sosok nih Bang nih. Tapi kan juga ada salary nih yang tertunda nih. Apakah ini seperti akumulasi karena berulang kali kena masalah telat gaji Bang? Kalau PSM kan emang kalau berita seringnya Bang ya kayak dulu ya. Ada nih 3 bulan ya kan. Terus pemain asing juga nggak dibayar. Ya sekarang ya Indonesia kan? Masih kan? Indonesia masih kan? Masih terjadi. Betul. Tapi yang penting dibayar. Ya kan ya telat-telat sih sosok. Sosok ya kan. Dikit tiba-tiba setahun telat. Terus kan mau makan apa ya kan? Dan ini pengaruh nggak sih Bang? Pengaruh banget tuh. Pengaruh. Apalagi kita bicara profesional ya. Profesional pasti ngaruh. Buat keterlambatan gaji, keterlambatan pengurusan administrasi surat apa pasti pengaruh. Oke. Ini pelatih nih kalau udah dapat tagar Bernardo Tavares out ya kan bergaul di kalangan supporter PSM gimana nih? Di supporter Juku Eja nih. Gimana kan? Ini pasti nih supporter nih kecewa semua ya kan apalagi udah pekan kelima belum pernah menang ya kan? Gue dulu kalau main tuh udah luar biasa tuh udah bisa pusing ribut di jalan orang kan ribut Bang gue kejar-kejaran Bang bener nih lagi latihan nih Bang apa sport kejar-kejaran ya kan tuh Samsul duluan tuh yang turun tuh pokoknya Samsul duluan ya ngomel bener-bener kejar sama Samsul itu bener-bener kejar main kejaran kita tuh habis latihan nih pokoknya ya apa itu jauh pokoknya kita diteriak-teriakin lah terus sendiri gimana tuh wajar kalau supporter kecewa sama Tavares karena walaupun Tavares berhasil mempersembahkan 1 gelar liga, cuma kalau dilihat dari musim lalu PSM tuh sangat-sangat inkonsisten. Mulai dari pemilihan asingnya juga agak-agak, terus sekarang juga belum menang, pemain asingnya juga ternyata nggak sebagus apa yang diharapkan. Jadi sangat wajar kalau supporter kecewa dan gua nggak akan kaget seandainya kalau PSM gagal menang lagi di pekan ke-6, Tavares out, nggak akan kaget. Oke, untuk Tavares sendiri sebelumnya itu kan dikasih kebebasan untuk pemain yang merekrut ya. Sekarang masih nggak sih di kebebasan seperti itu Zah? Gua rasa sih masih ya karena kalau kita lihat di skuad PSM musim ini bisa dibilang tuh 80% pemain asingnya berbahasa Portugis. Sementara Tavares juga berbahasa Portugis karena dia dari Portugal. Jadi ya
andil Tavares dalam menentukan pemain asing musim ini tuh masih besar banget. Masih besar banget ya, masih besar untuk Tavares ya. Bang, ini masuk nih Bang nih. Pasti kan dikasih kebebasan ya Bang ya. Tapi maaf Bang, ya kan? Rice. Arahnya beda dong sama kita katakan sama Persija ya. Pasti kan beda nih. Dikasih bebas tapi pemainnya kualitas Bang. Nah, kalau untuk PSM sendiri Bang, gimana Bang ini Bang? Emang sih pelatih dikasih kebebasan Bang, tapi manajemen ini loh sekian loh ya kan. Kasian juga sih ya. Ya artinya sebenarnya kalau tujuan dari manajemen ngasih kebebasan pelatih untuk mencari pemain bagus. Karena apa? Karena kan nantinya dia juga akan bertanggung jawab kan. Bertanggung jawab betul. Artinya dengan game plan-nya dia seperti apa, dia bisa wujudkan di situ. Tapi kan di satu sisi ternyata ini tidak membuahkan hasil nih sampai 45 kan. Maka wajar kalau manajemen, supporter itu mempertanyakan itu wajar. Iya. Ini tanggung jawabnya Tavares. Gitu. Tadi setuju kalau kata Kenza. Kalau sampai pekan ke-6 ini masih gagal, bahkan ke-7 ya nggak menutup kemungkinan gitu kan. Tuntutan makin besar itu Tavares out. Untuk diberikan toleransi lagi gimana Bang untuk Tavares Bang? Ya tergantung dari manajemen ya, kita nggak tahu kontrak dia. Ya. Oh iya. Kan ada kontrak. Betul. Biasanya kan di dalam kontrak itu jelas. Targetnya apa, pertandingan berapa. Gitu. Tuh, ya kan. Pelatih ini udah mulai pekan kelima ini udah pusing, udah speneng nih ya kan. Kalau udah motor tuh udah mulai mering-mering tuh ya kan. Pastilah. Oh iya. 5 pekan awal ini biasanya krusial nih bagi nasib pelatih di Indonesia. Nah, pekan ini PSM akan berhadapan dengan Persija Jakarta. Akankah masa depan Tavares ditentukan di laga tersebut? Ken, tadi baru kita bahas nih Ken. Untuk nasib pelatih tersendiri nih. Kalau menang aman, kalau imbang lampu kuningnya makin gede, kalau kalah out. Gue sepakat. Itu ada juga pernah gue ngalamin. Udah mulai dikasih lampu-lampu ya mungkin berarti kayak gitu juga di manajemen ya kan. Oke, lu nih dikasih ya. Gue pernah kayak gitu waktu gue di Persiraja, waktu gue kalah terus ya kan kesalahan. Oke, kalau main di kandang kalah udah gue cabut ya kan. Masalahnya ini kan bisa juga. PSM lawan Persija main di Pare-Pare. Ternyata Persija itu kalau main away mereka mainnya lebih bagus karena lapangannya lebih bagus dibanding lapangan JIS. Yes. Jadi besar kemungkinan Persija akan bisa menang di Pare-Pare. Ya, ini kan banyak tim-tim tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan poin di away ya, di tandang ya Bang Rizal ya. Ini banyak nih kemarin juga kayak Borneo di PSIM bisa mendapatkan poin penuh dengan juga skornya luar biasa. Ya kan, main juga tadi gue sepakat sama Kenza, mereka lebih lepas ya mainnya. Ini bagi gue tantangan tersendiri nih Bang. Ya kan, gimana Bang kalau untuk Daeng Tavares sih Bang nih nanti menghadapi Persija nih Bang? Ya itu kuncinya dia. Kuncinya dia di pertandingan besok itu dia harus dapat poin penuh lah. Karena di depan supporter sendiri, di home sendiri kan. Sekarang walaupun nggak main di Makassar, itu tantangan dia harus jawab tuntas. Pembuktian juga ya Bang ya dia ya. Harus jawab tuntas gitu kan. Dia bisa dengan materi yang ada, yang pilihan dia sekarang ini dia harus bisa. Iya. Ya emang serba salah juga sih kalau diberi kewenangan, kebebasan untuk memilih pemain yang dia inginkan ya Bang. Akhirnya nggak mendapatkan kualitas. Dulu pernah gua bahas tuh balik lagi dulu pernah Carlos de Melo Bang. 2026 2027 dikasih bebas juga sama dari Brazil kan, pemain Brazil tapi di PSM Makassar. Gue masih bertahan di situ, tapi pemain-pemain itu ya gue nggak tahu lah, tadi gue balik lagi akhirnya nggak berkualitas gitu loh. Akhirnya dia yang kena sendiri. Itu pernah Carlos de Melo. Si pemainnya juga pada akhirnya didepak. Akhirnya depak di depak. Biasanya gitu. Karena kan yang bawa pemain itu kan si pelatih kan. Iya. Pelatih baru itu kan belum tentu cocok. Ya kan. Artinya dengan skema game plan mereka pemain belum tentu cocok dengan pemain yang ada kan. Benar. Otomatis seperti itu. Otomatis gitu. Kalau misalnya pahit-pahitan nih Tavares dipecat karena kalah lawan Persija, berarti kemungkinan besar di paruh kedua nanti rombak semua pemain asing PSM. Kemungkinan. Kalau biasanya seperti itu. Kalau di Indonesia ya. Iya. Tapi kan kita biasanya berarti bisa lihat mana pemain yang masih bisa. Iya, betul. Karena kan manajemen akan berhitung lagi. Kalau dia mencoret pemain, dia harus membayar kontrak full. Betul. Gitu. Tetap masih ada perhitungan buat jadi nggak bisa pertimbangan lah. Nggak bisa asal out gitu. Nggak bisa. Tetap. Oke. Nih kemarin tadi kita bahas PSM lawan Borneo. Ya kan, nah Borneo nih
memuncaki klasemen sementara nih Bang, ya kan? Apa kunci dari Pesut Etam bisa konsisten awal musim ini? Ya emang sih jujur ya, dari pemain asingnya juga punya kualitas ya. Kita nggak pungkiri itulah, ya kan? Bang, gimana Bang? Borneo salah satu klub Liga 1 yang stabil lah kalau gue bilang ya. Dari tahun ke tahun tuh stabil, baik dari finansial stabil, walaupun ya kalau prestasi biasalah naik turun gitu. Ya. Tapi di beberapa musim terakhir ini kita lihat dia stabil di atas terus. Ya. Di atas terus. Karena memang yang tadi itu perekrutan pemain asingnya tepat. Iya. Iya kan. Betul. Dan uniknya lagi Borneo ini di atas dengan 3 pelatih berbeda. Iya. Sempat sama Peter Huistra, terus lalu sama Joaquin Gomez, sekarang sama Fabio Lefundes. Iya, jadi perekrutan ini tepat ya Bang ya untuk main asingnya ya. Rekrut tepat. Berarti kan kalau dengan 3 musim dengan pelatih berbeda tapi dia bisa tetap di atas. Berarti yang pemainnya bukan bagus. arti manajemennya bagus. Manajemen juga. Manajemennya bagus ya. Manajemennya menciptakan anak tim kondusif. Kondusif, betul. Kekeluargaan. Gitu kan. Arti ya pelatih, ya pemain, ya semua yang ada di tim nyaman kan. Artinya kan dengan nyaman itu kan mereka bisa berbuat maksimal. Betul. Bagi kita juga menilai Borneo juga nggak muluk-muluk banget ya. Maksudnya tim yang nggak maksudnya fantastis ya gimana seperti, tapi emang konsisten gitu loh ya. Tim yang ambis banget jor-joran. Betul, sepakat untuk belajar pemain ya. Tapi dia sekarang bisa memuncaki klasemen ya kan. Nah, bagaimana peran Fabio Lefundes dalam meracik Borneo sejauh ini? Kalau gue lihat sih kemarin ya, kalau dari auranya tadi gue sepakat Bang Rizal, dia bisa menciptakan kondisi tim yang kondusif. Ini kan sangat penting nih, chemistry-nya dapat semuanya. Tidak aja pemain asing tapi pemain lokal. Betul. Ken? Nggak kaget sih ngelihat Lefundes nyetel banget di Borneo karena dia udah lama di Indonesia. Iya. Kalau nggak salah ini tim Indonesia ketiganya dia, kalau nggak salah ya. Terus dia udah paham dengan kultur sepak bola Indonesia, paham dengan tetek bengek segala macam. Plus dia sekarang dapat tim yang emang udah kebentuk chemistry-nya. Jadi bisa dibilang Lefundes di Borneo ini nggak mulai dari nol. Tapi udah mungkin kalau dari 0 sampai 100 dia mungkin udah mulai dari titik 30. Iya. Jadi ya memang wajar kalau Borneo sekarang ada di atas. Ada di atas ya. Berarti dia udah paham banget nih sama medannya nih. Nah, karena dia udah di Indonesia udah lama juga ya. Betul. Nah, untuk kita bicara pelatih ini kan emang pelatih ini banyak lah kayak dulu kayak almarhum Opa Hank Williams si Bang Rizal ya. Mereka nih ya biasa-biasa tapi mereka tuh langgeng gitu loh. Daniel Rugito juga kan. Iya, Daniel Rugito. Kita untuk pelatih asing lah ya kan. Terus lagi siapa yang Arema dulu? Robert Rene Albert. Oke, Menir, Robert Rene, Albert ya kan. Ini juga Tapares ya kan. Ini yang pelatih-pelatih yang berjalan dengan ya pokoknya mereka nggak gimana-gimana gitu. Tapi mereka tahu banget situasi kondisi sepak bola Indonesia gitu loh. Dan mereka juga nggak terlalu tadi kayak gini. Enggak, mereka jangan biasa-biasa aja gitu loh. Nah, itu mereka bikin awet, Bang. Ya kan? Gimana Bang kalau menurut kayak gitu, Bang? Yang tadi gue bilang gitu. Apa ya? Dengan pelatih yang bagus, dia sudah punya pengalaman dan tahu kultur sepak bola ini. Iya. Ditambah lagi si manajemennya klub ini sudah tahu sepak bola sepak bola kita seperti apa gitu. Ya, contohnya kayak di Borneo ya. Iya. Ya siapa sih yang nggak tahu Nabil gitu kan. Iya betul. Dengan pengalaman dia dari usia muda sampai sekarang dia bisa membentuk tim segitu bagus kan artinya. Iya. Jam terbang itu kan bukan hanya buat main, ya kan? Buat manajemen, buat nanti pun nambah jam terbang. Tahun ke tahun itu kan? Iya. Pasti ada. Pengalaman tahun ini seperti ini, berarti artinya setiap tahun itu juga belajar, gitu kan? Belajar. Iya. Pengaruh nggak sih Bang dari salary untuk gaji pelatih tersebut, Bang? Sekarang kan pengaruh lah. Pengaruh Bang pastilah. Ya. Kalau dibilang kan rata-rata yang beda ya, kayak kemarin Thomas Doll, ya kan? Pelatih bagus. Eropa, ya kan? Berlisensi bagus, ya kan? Udah kelas Eropa, Luis Milla, ya kan? Kan nggak bertahan lama, nggak langgeng, ya. Ini kan yang kadang-kadang kita sayangkan ya untuk sepak bola kita juga ya. Ini kan transfer knowledge-nya kan bagus sebenarnya untuk main-main ya. Tapi nggak langgeng. Tapi pelatih-pelatih yang biasa tuh mereka langgeng, gitu loh Bang, ya kan? Ya mungkin bisa nggak sih Bang salah satu terkendalanya di salary gaji atau apa Bang kalau biasanya kayak gitu? Maksudnya? Apa fasilitasnya? Maksudnya mereka nggak lama lah, gitu loh. Mereka minta harga tinggi lah? Kalau buat bisa lama bertahan atau tidak di satu klub itu biasanya sih dari pertimbangan pertama prestasi, kedua dilihat dari pengkondisian tim ya. Iya, timnya seperti apa gitu kan. Biasanya dari situ sih kalau gue Iya. Karena dengan pelatih yang terlalu lama dengan sepak
sepak bola Indonesia juga kadang-kadang kan tahu sendiri kan. Itu dia betul. Jadi terlalu lama sini udah tahu trikinya. Jadi ya kan cemat-cematnya. Gitu. Oke. Jadi kita udah bicarain tuh masalah pelatih itu. Tapi biar kita nggak oleng, biar kita segar terus, kita ngopi. Kopi uang mas. Kita tos dulu ya kan. Seruan, semangat merah putih. Oke, dan biar nggak dehidrasi, kita minum yang murni alami. Aku Viva. Top, tanpa gula juga gas terus. Oke, selanjutnya kita beralih ke Championship. Ketua Umum PSSI Bang Erick Thohir mengklaim Championship jadi liga kasta kedua pertama di Asia yang menggunakan VAR. Bagaimana pendapat soal penggunaan VAR di Championship ini? Bang, dari lo dulu Bang. Di Championship sebenarnya sih udah, kalau VAR sih udah inilah Bang ya, maksudnya udah oke-oke aja lah ya, nggak ada terkendala apa-apa ya, gimana Bang? Udah sebenarnya biasa aja kan. Cuman memang kan kalau ini lebih kelihatan lebih rapi lah. Gitu. Lebih rapi ya. Ya lebih enak dilihat. Tapi walaupun nanti skema sepak bolanya kalau kata orang seni sepak bola di lapangan hilang. Hilang, Ya betul. kan? Tapi dari sisi sportivitas ya mungkin lebih bagus. Oke. Gue sih merasa penggunaan VAR ini tidak akan membantu banyak karena pada akhirnya keputusan juga tetap akan diambil oleh manusia. Nah, mesin itu wasit. dia. Jadi artinya selama kualitas wasit yang nggak dinaikkan, VAR juga nggak akan membantu menaikkan kualitas kompetisi. Nah, ini baru gue mau tanya Ken sama lo, kualitas VAR sendiri Ken. Ya kan, di kita nih udah maksimal belum sih Ken? Ya kan, kayak tadi lu bahas nih Persita Tangerang 2 kali dapat penalti ya, gitu loh. Kadang-kadang kan ini kan nggak masuk lah gitu loh. Kayaknya kurang gitu loh. Jujur gue semenjak ada VAR ini gue jadi lebih enjoy nonton sepak bola Indonesia walaupun kualitas wasitnya masih belum bagus banget ya. Iya. Cuma setidaknya kita bisa melihat dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika ada satu keputusan yang obviously error di 2 tahun terakhir VAR bisa membetulkannya walaupun belum sempurna 100%. Gitu. Jadi penggunaan VAR di di Championship ini bisa meningkatkan kualitas kompetisi tapi belum tentu bisa meningkatkan kualitas wasit. Kualitas wasit ya. Karena balik lagi kualitas wasit kita ya begitu dah. Iya, SDM dari wasit tersebut ya, berarti yang harus kita ditingkatkan terus di kualitasnya. Intinya kerjasama ini kan nggak hanya wasit di tengah yang memutuskan Bang. Iya. Bener kan Bang? Berarti sama yang di dalam ruangan VAR pun juga harus mereka diskusi ya bagaimana keputusan itu harus diambil ya sebaik-baiknya gitu loh. Gimana Bang? Kalau putusannya tetap wasit utama yang ngambil ya. Oke. Kan kalau yang di VAR itu hanya memberi pertimbangan. Jadi kalau ada pertimbangan seperti ini ya nanti putusannya tetap ada di sana. Oke. Di wasit itu gitu. Ya balik lagi. Memang kalau kita bicara VAR semua bicara ya putusan tetap ada di manusia. Iya, ada di kan manusia. seenggaknya ini mengurangi drama di lapangan lah. Iya, drama lapangan ya. Dan jadi kita lebih tahu ya bener fair apa enggak nih kan. Iya. Nah, kejadian itu bener nggak nih? Gitu loh. Ketika tahun lalu ada kesalahan, berapa tahun lalu ada kesalahan yang sangat terlihat jelas itu salah. Ya. Setidaknya VAR sudah bisa memperbaiki, ngasih koreksi lah. Jadi kalau misalnya ada gol terus dia karena offside, dulu kan dia gitu aja padahal nggak offside, jauh banget. Sekarang udah bisa ada peningkatan. Betul. Peraturan offside kan juga udah mulai ada perubahan nih. Yang harus offside semuanya kan semua seluruh badan kan. Kalau dulu kan mungkin hidung aja offside ya kan. Nah itu terus kan pesek tuh jago. Tapi kan belum ya Bang, belum disahkan ya Bang ya, belum diresmikan ya. Benar-benar harus diresmikan. Baru mau ini kan diusulkan seperti itu oleh Arsene Wenger kalau nggak salah. Arsene Wenger, oke. Regulasi pemain di bawah U21 bermain 90 menit kembali diterapkan musim ini. Pendapat lu Ken, gimana Ken? Setuju gue karena untuk pemain U21 hal terpenting adalah menit bermain. Yes. Dan di Championship ini sangat penting karena di sini lo ngebangun fisik. Ya. Karena kita tahu sendiri di Indonesia khususnya di kasta 2 kasta 3 mainnya fisikal banget. Jadi di sini tuh beneran dibentuk fisik lo gimana menghadapi permainan yang keras di kondisi situasi lapangan yang mungkin kurang ideal. Iya, ya sepakat sih Bang. Kita ibaratnya nih jujur aja ya, kita di sini bicara santai ya. Untuk pemain yang misalnya 21, 23 yang nggak dapat jam menit bermain banyak setelah main di timnas, ini kan nggak realistis. Bener kan Bang? Iya. Ya kan dia malah nggak pernah main, masih yang main juga kadang-kadang masih sedikit. Main sedangkan di timnas mereka inti main 2 kali 45. Jadi andalan di timnas. Jadi andalan di timnas itu kan nggak realistis banget gitu kan, ya kan yang kemarin kita bahas ya. Berarti
ini benar-benar harus diterapkan ya Bang ya. Diterapkan. Dan ini kesempatan nih untuk tinggal berapa sih satu tim boleh bermain di U21-nya? 1. Oke. Jadi gantinya U21 juga. Gantinya sama-sama U21 juga. Berarti harus sama-sama U21. Kalau kemarin kan ada U23, berarti sama-sama ganti U23 harus ada tetap di lapangan. Bener ya? Oke, selama 90 menit. Oke, dari hasil pekan perdana Championship sejauh ini, bagaimana kira-kira gambaran persaingan musim ini, Ken? Gue agak kaget karena Persipura nggak menang. Persipura nggak menang ya? Karena dengan dia dapat investor baru, jor-joran, datengin pemain, dan dia tuh juga menjadi tim unggulan kan. Tapi malah di pekan pertama imbang lawan Persipal. Persipal ya, imbang, jadi betul. Agak sedikit mengecewakan sih untuk Persipura ya. Banyak sih sebenarnya tim-tim yang udah mulai persiapan lama malah banyak yang mereka nggak mendapatkan hasil yang maksimal ya Bang ya. Menurut lu gimana sih Bang untuk persiapan itu Bang? Ya kalau persiapan sih pasti Persipura paling jor-joran lah ya. Iya. Tapi ya tadi kita dengar Kenza bilang kan kaget Persipura. Tapi ya ini kan baru pekan pertama. Ya. Ya kan? Dan ya pasti Persipal ketemu dengan Persipura yang memang kandidat untuk lolos. Kembali lagi motivasi dia pasti bertambah. Tambah ya. Ini kan Persipal kan juga ibaratnya kan nggak tim-tim yang gimana-gimana banget ya, tapi bisa menahan Persipura ya. Berarti Persipal ini juga apa ya, ketemu tim-tim kayak Persipura, nanti juga dia masuk ke wilayah timur kalau salah ya. Timur ya, dibagi dua wilayah timur ya. Persipura ada apa lagi ya yang tim-tim bagus? Persela ya kalau nggak salah ya. Persela Lamongan ya kan. Barito Putra ya kan, pernah yang di kasta Liga 1 lah ya. Sulut United juga masih ada kan? udah nggak ada, udah degradasi. Oke, hasil paling mengejutkan nih tentunya adalah PSIS Semarang kalah 4-0 di kandang sendiri ya kan. Tidak hanya PSIS tapi ditemani Persiraja kalah 3-2, terus lagi kemarin PSPS Pekanbaru sama main di PSPS apa main di mana ya? Main di Bekasi ya. Itu juga kalah juga, yang kalah terus pendapat lo Ken? Kalau PSIS gak kaget sih, karena ibaratnya dari musim lalu tim ini tuh bisa dibilang ya hidup segan mati tidak mau. Hidup segan mati tidak mau ya kan? Karena musim lalu nunggak gaji, mainnya jelek banget, degradasi, ditinggal pemainnya semua. Sekarang pun di Championship juga ya begini, jadi gua nggak akan kaget kalau PSIS menghabiskan musim ini di papan bawah atau mungkin malah bisa terdegradasi ke rasa. Ya, nggak kayak tim-tim yang kemarin baru degradasi, mereka ibaratnya bangkit lagi nih, ya kan kayak PSS, Barito, mereka benar-benar punya antusias sendiri Bang. Untuk manajemen sendiri kalau gitu gimana tuh Bang tuh? Ada apa sih di manajemen kalau untuk lagi maksudnya di Championship ini Bang nih? Beda lagi kan ibaratnya kan? Ya kalau buat manajemen pasti kan kalau namanya target tetap target terbaik. Ada target terbaik ya, betul. Tapi kan kembali lagi kita harus lihat kemampuan lah, ya kan? Kemampuan untuk promosi apakah kita sanggup gitu. Artinya dengan menyiapkan materi pemain, dengan pelatih yang berkualitas, pemain berkualitas gitu kan. Nah, tapi kita lihat sendiri nih, PSIS pelatihnya kita tahu Wahyu kan. Nah, materinya juga kita tahu gitu kan. Ya kita sih berharap ya jangan degradasi lah, karena kan gimana juga PSIS Semarang itu punya sejarah. Tim sejarah, betul. Disayangkan lah jangan sampai degradasi ya. Tim Perserikatan lah yang pernah juara di tahun abis kalau nggak salah Tugio yang bawa. Iya, yang finalnya di Kelabat. Di Kelabat ya kan. Bandung juga sempat juara kan. Iya, 12 besar. Saya tunggu juga lagi di Persikota Tangerang. Bener ya Bang ya? Iya. Ada Ali Sunan ya Bang? Ali Sunan. Oke. Sayang banget ya kalau sampai PSIS tergradasi ya. Kita doain mudah-mudahan tetap konsisten lah ya. Bisa di Championship. Oke, supporter nih boykot nih ke manajemen itu kan. Udah supporter udah boykot dah tuh. Dari tahun lalu. Jika situasi baru pekan pertama ya. Pekan pertama ya kan, jika situasi ini terus berlangsung, mungkinkah akan mempengaruhi penampilan tim ke depannya, Bang? Ya kan? Kayak tadi sih Bang, nggak jauh dari tadi. Kalau pengaruh buat tim sih kayaknya sih itu tetap berjalan lah. Tetap berjalan ya. Ya namanya protes tetap perlu lah. Manajemen diprotes oleh supporter kan itu kan bagian dari kecintaan. Iya. Dan manajemen juga harus terbuka ya Bang, menerima ya, duduk bareng ya kan, apa-apa aja nih ya kan, masukan-masukannya ya kan, apa-apa aja kritik-kritik ya, benar juga sih Bang. Ya
ini aja sih, maksudnya ngopi-ngopi aja ya kan, ngopi-ngopi santai sambil bicara-bicara kan. Pasti akan berpengaruh karena seperti kita tahu dukungan supporter itu bukan cuma sekedar dukungan tapi juga bisa menjadi suntikan motivasi supaya pemainnya tampil jauh lebih bagus dibanding di atas lapangan. Jadi ketika supporter nggak ada, mungkin rasa si pemain itu untuk tampil bagus tuh jadi berkurang. Ya. Jadi mau nggak mau manajemen harus duduk bareng dengan supporter, mencari titik tengah supaya para supporter bisa balik lagi ke PSIS dan mendukung lagi supaya PSIS jangan degradasi. Tapi ini kita nih kadang-kadang jomplang nih, bukan jomplang ya, juga banyak faktor ya. Oke, supporter wajar ya kan, dia pasti kan pengen tim kesayangannya yang terbaik ya Bang Rizal ya. Betul. Tim kesayangannya yang terbaik, main yang bagus, mendapat kemenangan. Tapi ini manajemen sendiri kan nih pasti banyak faktor ya. Faktor dibilang. Uang. Bukan umur ya kan. Uang ya kan, faktor ini nih Bang ya kan. Ini banyak banget seperti itu. Kita sih realistis aja Bang Rizal ya. Kita apalagi di sepak bola lah. Ya makanya kan tadi kau bilang ya kan. Ya manajemen yang tahu lah apakah dia tahun ini sanggup untuk promosi atau enggak, kan manajemen yang tahu. Karena dia yang tahu nih faktor U-nya itu kan. Apanya U-nya itu nyampe ke ujung, apa U-nya cuma setengah, kan nggak tahu. Bener, kita nggak tahu. Iya. Akhirnya tim seperti apa ya kan? Iya sih kalau supporter Sampai ujung atau usai di tengah. Usai di tengah, makanya kan U-nya bisa sampai ujung nih U-nya. Atau setengah musim U-nya putus. Selesai. U-nya gini putus gitu. Oke, melihat peta kekuatan grup Barat nih dan Timur, siapakah dia terkuat promosi ke Super Liga tahun depan lah, ya kan? Siapa nih? 2026, 2027. Sekarang nih, ibaratnya nih siapa nih? Kalau kita lihat kan ya, taruhlah kayak ada Barito, ya kan? PSS Sleman yang benar-benar berbenah untuk naik lagi ke kasta tertinggi. Bang. Kalau buat wilayah Timur, gua tetap taruh Persipura ya. Persipura sama Barito, 2. Persipura Barito. Ya. Gue Persipura 1, dan yang kedua yang gue pengen naik ke kasta 100 itu Persela. Nah, tadi gue udah mau ngomong gitu kan, Persela kan ibaratnya kayak naik udah merah nih, udah turun lagi ya kan, udah kalau bisul tuh ibaratnya udah Iya kan, nggak pecah lagi. Persela ini tuh di apa ya, di kasta 100 itu kayak tim bisul itu. Iya. Maksudnya mainnya nggak bagus-bagus amat, hasilnya juga nggak bagus-bagus amat, tapi ada terus Ya kan. Dan kadang-kadang lolos lagi. Iya. Ya kan lolos tapi itu ya udah lolos lagi ya. Iya. Ya kan tahu Persela dulu punya siapa di belakangnya, tahu jadi aman lah gitu kan. Itu lepas. Iya. Belakang gue ke belakang. Waduh. Barat kalau itu tadi udah Timur. Barat kira-kira sebarat. Bekasi. Yang jor-joran nih Bekasi City. Ya. Serius. Yakin? Gue orang Bekasi nih, gak yakin. Kemarin. Nggak, gue yakin Bekasi karena ada Eze. Itu doang. Nah itu kan juga ceritanya tuh, kalau Eze kemarin tuh sempat lolos ya Bang ya, lolos ya kan ya, pokoknya ada kabar-kabar burung lah, bener akhirnya nggak jadi lagi. Ya kita sih ibaratnya seneng-seneng aja Bang ya. Seneng aja. Gue mas Bekasi bisa lolos tuh gue seneng. Iya. Gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya, persaingannya ketat loh. Pokoknya gue akan mendukung tim wilayah barat yang basisnya di Jabodetabek. Jadi musim depan kalau liputan gue deket. Juga deket ya, Bekasi kan di Patriot kan? Iya. Oke. Siapa lagi Bang? Sleman di mana? Sleman masuk barat kan? Bukan timur. Sleman timur. Bang siapa lagi Bang? Gue seneng nih kalau di sini. Pokoknya banyak. Sriwijaya. Bagus juga Sriwijaya. Kalau Sriwijaya jauh. Masih terlalu cepet ya? Oh iya, tim Garuda Yaksa nih, tim kesayangan Garuda Yaksa. iya. Nih, gimana nih? Ya kan kesayang kita semua lah, ya kan? Ya kan yang pelatihnya kalau nggak salah Kamit. Ya, Coach Kamit ini orang baik nih Bang. Garuda Yaksa, gue no comment ya. Untuk lolos bagus, tapi kita bicara sepak bola kan bicara bisnis, bukan bicara pemiliknya. Iya kan? Lalu pemiliknya siapa nih? Supporternya siapa Garuda Yaksa? Kan begitu. Harus kita balikin lagi ke situ kan. Sepak bola tanpa supporter kan sepi. Ya, ibaratnya Dewa yang nggak punya supporter aja bisa, kenapa Garuda Yaksa enggak? Nah, ini yang harus didalemin gitu kan. Kalau gua mau ngomong di sini kan gak enak gitu. Iya. Ini off the record aja ya. Itu pokoknya terlalu dalam nah. Apa sih? Kita dulu gua masih bahas lagi nih seru nih, ya kan? Kalau gua sih mau naruh
Aceh. Persiraja. Persiraja. Ya kasih kesempatan lah sekali-sekali. Jangan sampai di ujung dipenggal, ya kan? Lapangan udah bagus-bagus. Lapangan bagus di Aceh. Semua, Ya kan? ya kan? Tapi kita kan kemarin main pertama udah kalah kan. Tapi kalau Persiraja takut kayak kejadian yang udah. Maksudnya berapa tahun lalu kan mereka juga naik ke kasta teratas. Iya. Terus tiba-tiba main jelek, duitnya diputus. Kayak sedih aja ngelihatnya. Iya. Kita bahas juga PS Pekanbaru. Ini luar biasa persiapannya di Jakarta kemarin. Nah, gue juga sempat ketemu sama Coach Kurniawan Wijilanto di sebagai dirtek ya kan. Bilang Ramadona, ada Coach Kurnia Sandi kan. Masih ada ya, itu masih Zumafo. Dihuni dengan staf-staf pelatih. Apa? Zumafo, Herman Zumafo masih di PSPS nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Dia main di Liga 3 kalau nggak salah. Ya. Balikpapan kalau nggak salah. Balikpapan. Ini juga PSPS juga di sana udah ibaratnya kandangnya juga udah stadionnya udah oke lah Bang ya. Udah oke di Pekanbaru ya. Aceh, PSMS Medan. Medan kita bahas lagi, Pakas ya kan, Pakas tadi nih, Pakas tadi tetap semangat. Pokoknya oke. Medan juga stadionnya baru kan? Baru Sumatera Utara. Baru Sumatera Utara, PSMS Medan kecolongannya Bang ya. Colongan terakhir. Terakhir ya, main sih udah oke lah Pakas. Tetap semangat Pakas itu gimana Bang? PSMS Medan ini luar biasa Bang tekanannya Bang. Tekanan sudah apa ya namanya rap ini kan ya tinggal Pakas bisa nggak membalikan karakter sepak bola Medan, ya kan? Karena gue lihat kemarin PSMS nggak ada tuh karakter Medannya kan? Medannya ya halus sekarang. Betul, apalagi Pakas ini kan pelatih berpengalaman ya. Membawa Sriwijaya juara. Ya kan? Mungkin ingin mengulang kembali kesuksesannya untuk kata tadi. Kan PSMS Medan kan. Semoga bisa balik lagi ke Super League ya, karena yang kita udah omongin PSMS tim bersejarah dan kehadirannya pun memberikan karakter di kasta teratas. Bukan cuma dari permainannya, tapi dari spoternya juga ngasih. Karena salah satu pengalaman gua bawa tim, ya kan, away ke Medan tuh paling seru gitu kan. Paling seru, ya kan? Waktu itu gua ingat Persitara lawan PSMS Medan ya. Lu ada nggak waktu itu ya? Itu kita masuk menang satu-satu tim yang pernah menang di Medan itu kita doang. Ya. Pulang kita bersih, kacanya bersih semua. Kacanya bersih semuanya, udah angin aja, udah nggak pakai AC. Itu dah dari mulai depan stadion sampai depan hotel kaca tuh tang-tung itu lah. Oleh waktu kaca bersih semua udah. Pokoknya paling seru kalau Medan. Itu kalau di Medan seru. Gua ngerasain banget Bang. Oke Sob, nggak ada habisnya pokoknya kita bahas tadi dari BRI Super League, terus kita bahas ke Championship ya, atau kan Liga 2 ya. Liga 2 juga nggak kalah serunya deh. Pokoknya banyaknya tim promosi perserikatan yang ingin naik ke BRI Super League tahun depan. Oke, makasih banyak untuk nontonnya. Untuk nontonnya aja. Makasih banyak. Ya kan gue bilang apa lagi nih kan untuk nontonnya, dan makasih banyak untuk Bang Rizal. Siap. Makasih banyak untuk Kenza dan makasih banyak. Thank you juga. Sponsor Kopi Uang Mas dan Aku Viva. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola, salam sehat.